Berani dan berisiko, John Hartman hapus 6 pemain timnas. Formasi 3-4-3 jadi senjata baru untuk hadapi Saint Kitts dan Nevis. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Keputusan inovatif dan penuh tantangan yang diambil oleh pelatih terbaru Timnas Indonesia, John Hartman, yang dengan berani mencoret 6 pemain kunci sekaligus dan secara resmi memperkenalkan formasi 3-4-3 sebagai strategi utama andalannya, telah mengundang gelombang reaksi yang sangat beragam serta penuh semangat dari para penggemar setia dan pakar sepak bola tanah air. Apakah langkah yang sangat berani dan nekat ini akan benar-benar menjadi titik balik yang luar biasa untuk mengangkat prestasi prestisius tim Garuda ke level yang jauh lebih tinggi dan membanggakan? Atau justru akan menjadi jurang besar yang sangat mengkhawatirkan menanti dalam pertandingan krusial yang bakal datang melawan Saint Kitts dan Nevis? Mari kita kupas secara tuntas dan mendalam, serta menarik dengan penuh antusias langkah ambisius yang sangat berapi-api dari sang pelatih berdarah Inggris ini. Pernahkah Anda mendengar pepatah atau ungkapan populer yang menyatakan bermain api dengan tingkat keberanian yang benar-benar melangit dan luar biasa? Ya, ungkapan itulah gambaran paling tepat, paling pas, dan paling akurat yang bisa mewakili kondisi dan situasi menggelegak saat ini pada detik-detik pertama setelah John Hartman, pelatih anyar sekaligus penuh kejutan tersebut, mengambil keputusan yang sangat mengejutkan, bahkan membuat geger ramai dengan mengganti hingga 6 wajah lama sekaligus dalam skuad Timnas Indonesia yang sudah sangat dikenal dan populer. Keputusan ini tidak hanya berhenti pada sekedar hal mengganti nama-nama pemain dalam daftar saja, melainkan juga sekaligus menggoncangkan tatanan permainan yang selama ini sudah begitu melekat dan dikenal publik dengan membawa formasi 3-4-3 menjadi senjata rahasia baru yang diandalkan. Sesuatu yang seketika dan langsung menyulut perdebatan panas, bak api dalam sekam di warung kopi, forum-forum bola resmi maupun tak resmi, serta media sosial yang diramaikan oleh para netizen penggemar bola yang tak henti-hentinya berdebat seru bak tak ada hari esok. John Hartman, sang pelatih yang sudah sangat dikenal luas dengan gaya kepelatihannya, yang sama sekali tidak pernah takut untuk melangkah ke dalam zona berisiko tinggi tanpa keraguan sedikit pun, tampaknya menyimpan ambisi yang begitu besar dan membara untuk membawa Timnas Indonesia kembali pada masa keemasannya yang gemilang dan penuh kejayaan. Jika kita sedikit melirik dan menengok ke belakang, ke era legendaris Sintayong, maka formasi dengan 3 bek tengah itu pernah menjadi benteng baja nan solid dan mengerikan yang membuat banyak lawan berat di Asia kebingungan hebat dan kesulitan menembus pertahanan kokoh Garuda. Sekarang, sang pelatih yang berasal dari Inggris itu berambisi tanpa kompromi untuk mengadaptasi dan menyempurnakan konsep filosofi tempo dulu dengan sentuhan inovasi anyar yang lebih segar, modern, dan agresif, membawa warna permainan yang benar-benar berbeda dan berharap dapat menggema keras dan berisik hingga ke gawang lawan. Mari kita telusuri dan dalami laga pertama di lini paling fundamental sekaligus sangat vital. Posisi penjaga gawang, jantung pertahanan terakhir yang sangat menentukan nasib, sekaligus hasil akhir dari sebuah pertandingan sepak bola. Emil Audero, yang telah membawa segudang pengalaman berkelas dari kompetisi Eropa yang terkenal sangat keras, kompetitif dan syarat tekanan tinggi, dipilih secara tegas sebagai penjaga gawang utama untuk menjaga gawang Garuda. Kemampuan refleksnya yang luar biasa cepat, dan kemampuannya membaca pola permainan secara cerdas dan matang, menjadi benteng utama yang sangat dipercaya untuk memberikan rasa aman dan percaya diri di bawah mistar gawang. Tidak kalah penting dan tak kalah menarik, di lini belakang, Kapten Timnas Jay Itzes bertugas sebagai komandan lapangan yang memimpin dan mengkoordinasi trio bek muda penuh talenta, Rizky Ridho dan Justin Hopner. Kombinasi ketiga pemain ini sangat berpotensi besar dan menjanjikan jika mereka dapat bersatu dan bermain dengan padu. Ridho yang dikenal dengan kedisiplinan ketat seperti tentara profesional sejati, dan Hopner yang mempunyai gaya bermain penuh agresif dan keras, layaknya petarung kelas berat, siap menjadi paket komplit yang akan bentengi daerah pertahanan timnas dengan kekuatan ekstra dan solid.
Namun, kita semua tahu dengan sangat jelas bahwa pertahanan memang merupakan fondasi utama dan kokoh dari setiap tim yang ingin berjaya, tapi sayap-sayaplah yang menjadi mesin penggerak yang membuat roda mobil dapat berputar lancar dan membawa kemenangan. Di sisi sayap kanan, Kevin Dix dipercayakan dan diharapkan mampu menyeimbangkan berbagai tugas defensif dan ofensif secara simultan tanpa sedikitpun kehilangan fokus dalam menjalankan perannya. Sedangkan di sisi kiri, Calvin Verdong yang telah memiliki reputasi sangat mumpuni sebagai pembagi umpan silang yang tajam, akurat dan mematikan, siap menyerang dan mencuri perhatian lawan, layaknya sniper paling mematikan dalam video game FPS favorit seluruh penggemar game di dunia. Perpaduan dan sinergi mereka diharapkan bisa menjadi senjata rahasia yang sangat efektif untuk menguasai penuh wilayah lapangan dan membawa dominasi penuh bagi timnas. Beranjak ke lini tengah yang sering disebut sebagai jantung permainan, dua pengatur serangan utama Joe Pelupesi dan Ivar Jenner diharapkan mampu menjalankan peran yang sangat vital sebagai penghubung yang kokoh antara lini pertahanan dan serangan. Mereka harus sanggup tidak hanya mampu menghentikan serangan lawan dengan kedisiplinan tinggi, tetapi juga harus menunjukkan kreativitas luar biasa dalam mengalirkan bola untuk membangun serangan yang mematikan dan membawa ancaman besar ke gawang lawan. Dan jangan pernah lupakan sorotan terbesar dan terpanas, 3 bomber ganas di lini depan, Milano Jonetans, Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun, yang diproyeksikan siap mengeksekusi setiap peluang dengan insting pembunuh yang sangat mengerikan, bahkan membuat para pemain bertahan lawan bergidik ketakutan dan kalang kabut setiap kali bola mendekat ke daerah mereka. Namun, tidak ada resep sukses dan kemenangan yang datang tanpa membawa risiko dan tantangan yang tidak kalah besar. Dengan keberanian yang luar biasa, Hartman mencoret 6 pemain lama andalan, termasuk nama-nama yang sangat berpengalaman dan memiliki kontribusi besar seperti Tom Hai dan Marcelino Ferdinand. Ini berarti sang pelatih harus sangat cermat dan berhati-hati, karena risiko kehilangan pengalaman matang sekaligus kreativitas brilian di tengah lapangan menjadi semakin nyata. Ini menjadi ujian yang sangat berat, sekaligus pembuktian besar bagi sang pelatih, agar dapat memastikan bahwa skema barunya bukan sekedar ilusi semu sesaat atau eksperimen yang berpotensi berakhir menjadi bencana yang menghancurkan. Pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat menentukan melawan Saint Kitts dan Nevis, kini berubah menjadi panggung besar dan ajang utama pembuktian. Apakah sosok formasi 3-4-3 dengan susulan skuad baru ini akan mampu meredam dan menahan gempuran serangan lawan yang penuh semangat, sekaligus membuka celah-celah berbahaya di pertahanan mereka, sehingga berbuah gol dan kemenangan? Jika Hartman dapat menerapkan permainan yang benar-benar cepat, agresif penuh tekanan, dan menerapkan dominasi sejak menit awal, maka tim Garuda boleh berharap untuk mencetak kemenangan gemilang, sekaligus memupuk rasa percaya diri yang benar-benar membara di dalam dada setiap pemain dan fans. Nah, bagaimana menurut Anda, para penggemar sejati dan pecinta sepak bola Indonesia? Apakah langkah nekat, ambisius, dan berisiko ini akan menjadi jembatan menuju kebangkitan dan kejayaan timnas yang sesungguhnya, atau justru akan menjadi perangkap mengerikan yang menyakitkan dan sulit dilupakan? Jangan ragu-ragu untuk menulis pendapat Anda yang pedas, jujur, dan penuh gairah di kolom komentar di bawah ini. Mari kita jadikan momen ini sebagai sebuah catatan sejarah yang menentukan masa depan dan arah sepak bola kita. Teruslah semangat, teruslah mendukung perjuangan timnas Garuda yang kita cintai di ajang bergengsi FIFA Series yang akan datang. Sepak bola Indonesia saat ini berada di titik persimpangan yang penuh dengan tantangan besar, namun juga syarat dengan peluang emas yang bisa membawa harum nama bangsa di percaturan internasional. Jangan sampai Anda tertinggal informasi terbaru dan cerita paling seru dari dunia sepak bola tanah air. Ingin selalu terdepan dalam mengetahui perkembangan strategi, analisa pertandingan serta liputan eksklusif para pemain favorit kita? Maka jangan lupa untuk terus klik like dan subscribe agar Anda mendapatkan update secara langsung dan tidak ketinggalan momentum-momentum bersejarah ini. Sampai jumpa kembali sahabat setia penggemar bola dari seluruh penjuru tanah air. Mari kita selalu jaga sportivitas dalam mendukung tim kita, karena kemenangan sejati adalah milik mereka yang bersama-sama berjuang dengan hati yang tulus dan penuh semangat. Bersama-sama kita doakan agar Garuda Nusantara terbang tinggi, menembus langit dengan sayap kebanggaan dan kegigihan, menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu, membanggakan kita semua di panggung dunia yang luas dan penuh tantangan ini.